Selama itu tidak bertentangan dengan norma-norma agama dan sosial yang lainnya, ya silakan gitu. Tapi ingat, setiap manusia kan juga punya idealisme. Sesekali kalian harus keluarkan nilai idealisme kalian itu seperti apa. Video ini tuh aku tujukan buat kalian semua yang sedang membangun platform YouTube agar tidak salah jalan seperti yang pernah aku lakukan. Salah satunya tuh gini. Aku pertama sekali membangun YouTube itu tahun 2017. Aku buat akunnya di tahun 2017, aku upload beberapa video. Nah, lalu sempat aku tinggal ya. Sempat aku tinggal itu sekitar hampir setahun lah. Di 2018-nya aku baru mulai aktif kembali. Nah, itu sebenarnya suatu kesalahan. Bukan kesalahan juga sih ya. Negatif lah gitu kan. Ada nggak bagusnya. Jadi bagusnya dia pada saat kamu mulai membuat akun YouTube, pada saat itu juga kamu harus konsisten. Artinya ya konsistennya tuh bukan lantas setiap hari, setiap minggu, enggak juga gitu kan. Mau itu seminggu sekali, mau itu seminggu 2 kali, sebulan 2 kali ataupun sebulan sekali, kalian itu harus tetap konsisten upload video dari mulai kalian membuat akun YouTube. Sebaiknya seperti itu. Kenapa? Karena YouTube ini bekerja berdasarkan algoritma yang aku sendiri juga masih belum paham masalah itu. Tapi yang jelas, kalau kalian konsisten menguploadnya ya seminggu atau sebulan 2 kali atau sebulan sekali gitu pun, itu YouTube akan melihat konsistensi kalian akan dilihat oleh YouTube. Perlahan YouTube akan merekomendasikan channel kalian. Nah, dulu aku ada kesalahan di situ. Di tahun pertama itu justru harusnya aku gas, ternyata malah aku tinggal gitu kan. Nah, ini jangan terjadi kepada kalian semua yang sedang membangun platform di YouTube. Ya, itu satu. Terus konten ya, mungkin kalian pasti bagi yang baru memulai pasti akan bingung mau membuat konten apa untuk YouTube-nya. Sama, aku juga seperti itu. Dulunya aku juga seperti itu dengan kalian. Kalian gak usah lihat orang lain ya, gak usah lihat orang lain, gak usah lihat artis-artis. Aduh, itu gak usah kalian lihat. Jadi kalian lihat aja diri kalian sendiri. Kalian tuh mampunya apa? Kalian itu lebih passionnya di mana gitu kan. Nah, dari situ nanti kalian gali aja video apa yang kalian suka. Kalau di video aku ini banyak sebenarnya yang aku bisa gitu kan. Aku bisa fotografi, aku suka traveling, aku suka sepeda motor, aku suka sedikit ngerti otomotif karena memang dari dulu tuh aku memang hobinya otomotif gitu kan. Bahkan mungkin kalian nggak pernah tahu, tahun 2004 sampai 2007 dulu aku tuh pembalap drag bike, ada 6 atau 7 gitu pialaku. Ya seperti itulah kecintaanku di dunia otomotif. Makanya aku lebih memilih udah kontenku ini lebih ku perbanyak di otomotif, walaupun terkadang aku ada campur-campur, ada traveling, ada ya belajar fotografi juga, ada ini. Bahkan yang terakhir-terakhir ini aku bikin untuk playlist tentang cerita Medan. Seperti itulah gitu kan. Apakah itu benar, Bang? Terlepas dari benar atau tidak ya, kalian jalanin dulu. Aku juga dulunya begitu. Aku jalanin dulu, aku buat konten yang campur-campur. Ya dari konten yang aku upload itu nantinya akan terseleksi sendiri. Video mana yang paling banyak ditonton gitu kan. Apakah itu video fotografi, apakah itu video otomotif, apakah itu video sepeda motor. Nanti dari situ akan kelihatan video mana yang paling banyak ditonton. Setelah itu barulah kalian tentukan jalur kalian sendiri. Seperti itu. Tapi kalau kalian memang kemampuan kalian itu, skill kalian itu hanya pada satu bidang, itu juga lebih baik satu. Jadi kalian fokus ke arah sana. Coba aja kalian tonton channelnya Raditya Dika ya. Aku baru kemarin nonton dia, biasanya nggak pernah nonton. Sorry ya Bang Radit. jadi apa yang dia bilang dia? Untuk menjaga kewarasan itu, dia selalu membuat konten idealisme yang menurut dia itu bisa membuat dia happy. Jadi diseling-selingin sama dia. Beberapa video akan dia buat untuk mencari viewer yang banyak. Nah, nanti akan diselingin oleh beberapa video yang dia nggak peduli itu ada yang nonton atau enggak, tapi dia menjalankan itu hanya untuk kesenangan dia gitu. Nah, kalian harus punya
punya rasa seperti itu juga gitu kan, walaupun kalian itu masih baru gitu kan. Jadi pada saat kalian membuat konten, ya pasti tujuannya kalian itu untuk mengejar viewer gitu kan. Ya sah-sah aja, silahkan aja kalau tujuan kalian itu untuk mencari viewer, selama itu tidak bertentangan dengan norma-norma agama dan sosial yang lainnya, ya silakan gitu. Tapi ingat, setiap manusia kan juga punya idealisme. Sesekali kalian harus keluarkan nilai idealisme kalian itu seperti apa. Kalian harus berkarya, kalian harus tuangkan idealisme kalian itu pada satu video. Kalian gak usah pikirkan video itu nanti ada yang nonton atau tidak. Tujuan kalian itu adalah bikin kalian senang, titik gitu. Bang, apakah bisa kita memulai YouTube dengan video yang idealisme? Ya, untuk awalnya memang kita harus ikutin selera pasar. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus ikutin selera pasar gimana. Artinya bukan lantas artis ini buat kayak gini kita langsung ikut, enggak juga. Maksud aku gini, selera pasar itu carilah segmennya yang lebih umum, lebih luas. Misalnya kalian mau cari segmen otomotif seperti yang aku buat ini, ingat ya, otomotif itu segmennya kecil. Artinya 90% otomotif ini hanya disukain oleh laki-laki. Jadi yang nonton ya sebagian besar ya laki-laki. Dan kalian juga harus ingat, jumlah laki-laki dan jumlah perempuan di dunia ini itu jumlahnya 1:4. Nah, sementara aku ngambil segmen yang hanya satu ini, yang 4-nya aku tinggal, ya, yang 4-nya ini aku abaikan karena otomotif ini cenderung laki-laki. Dan perlu digarisbawahi lagi, tidak semua laki-laki juga suka otomotif. Ada yang sukanya olahraga, ada yang sukanya ya fashion, ada juga kan laki-laki yang suka fashion. Nah, jadi ini segmennya justru lebih mengkerucut gitu kan. Saranku kalau kalian mau baru membuat ya, masih meraba-raba konten, pilihlah konten itu yang bisa diminatin oleh banyak orang. Contohnya bang, banyak. Kalian bisa buat menu ala anak kos misalnya kan. Kalian masak mie instan campur ini campur itu, jadi konten. Tapi itu gak sesuai hatiku bang. Kalau kalian gak suka yang itu, bisa pilih yang lain seperti itu. Yang pasti kalian carilah konten yang lebih luas cakupannya, jangan terkerucut seperti yang aku lakukan ini gitu. Terus bang, kenapa bang gak fokus di fotografi gitu kan? Mas bro, untuk bersaing di dunia fotografi video-video gini ya, ingat ya, awal aku membangun ini kan juga aku masih meraba. Jadi aku juga membuat video tentang fotografi. Ada yang nonton, alhamdulillah, sedikit tapi yang nonton gitu kan. Kenapa? Orang yang mau belajar dunia fotografi itu, mereka pasti akan memilih konten yang sudah memiliki nama besar, misalnya dari Wistriadi, ataupun yang lain kelas pagi, ataupun yang lebih senior gitu kan. Mereka pasti akan memilih nama besar itu, dan itu wajar gitu kan. Makanya aku tidak memfokuskan diri untuk ke fotografi. Paham ya sampai di sini? Terus apakah semua konten itu harus berkualitas, harus berbobot, harus keren, harus glamor? Enggak. Selama konten kalian itu bermanfaat untuk orang lain dan kalian membawakannya dengan jujur, dengan relax, santai, yang membuat orang suka menonton video kalian tetap akan ditonton. Aku banyak menonton channel-channel yang isinya tentang, ada yang mancing, ada yang bengkel motor gitu kan, bengkel bengkel kampung gitu kan, yang mungkin nyutingnya hanya pakai HP aja, tapi viewernya, subscribernya, masya Allah, luar biasa, dan aku acungi jempol buat mereka. Ada yang membuat konten tentang mancingnya bukan di pulau, bukan di laut, bukan dengan speedboat mewah, enggak, mancingnya di rawa-rawa, di sungai yang kotor dan seperti itu, tapi penontonnya ada. Kenapa bisa begitu bang? Karena mereka konsisten dan mereka membawakannya dengan jujur, sehingga kedekatan penonton
Penonton itu merasa nyaman nontonnya, nonton orang yang nggak dibuat-buat seperti itu. Coba jadi diri sendiri, itu lebih asik nantinya. Ya mungkin awal-awalnya ya orang akan melihat kontenmu, bukan melihat kamu siapa, seperti itu. Kalau kontenmu itu nggak bermanfaat buat mereka, ya udah, berarti mereka tidak akan menonton video kamu berikutnya. Makanya untuk di awal-awal itu kasihlah video yang bermanfaat. Bermanfaat itu ya bisa mereka terapkan dalam kehidupan mereka, seperti itu. Atau sekalian kalian bikin konten hiburan, nggak bermanfaat tapi bisa bikin mereka senang, tertawa. Banyak ini konten-konten baru yang kemarin aku lihat, kayak Maeli bermunculan lagi dari Pakam ya. Anak-anak Pakam tuh mulai kreatif. Lalu aku salut sama kalian, itu namanya Eteh atau apa gitu, tapi keren. Mereka tuh kerjanya kolaborasi. Nah seharusnya seperti itu. Nah tips lagi buat teman-teman yang baru mau membangun YouTube ya, cari teman-teman yang sama, cari teman-teman yang kita bilang senasib lah gitu kan, yang subscribernya mungkin baru 10, baru 20, baru 50 atau 100. Cari teman-teman yang sedang membangun, jadi kalian membangun bersama, saling subscribe, saling tonton, saling mendukung, itu lebih cepat. Percayalah, 1000 pertama itu berat sekali rasanya, tapi setelah 1000 untuk mencapai 2000 itu tidak seberat kalian mencari 1000 pertama. Ya kalian konsisten aja buat video yang bagus. Kalau kalian sudah tembus 1000 pertama, insya Allah untuk 1000 kedua, untuk mencapai ke 2000, kalian hanya butuh waktu 1/3 dari perjalanan kalian awal itu tadi. Dan aku sudah mengalami itu. Lalu tujuan kalian di YouTube ini apa? Mau tenar kah? Mau cari uang kah? Atau hanya iseng kah? Atau gimana gitu kan? Kalau aku ya, awalnya tuh aku belajar buat main YouTube ini awalnya untuk belajar editing video. Artinya aku sudah investasi dari awal, karena kebutuhanku itu kan memang untuk editing. Belajar editing video, bikin video. Jadi video-video yang aku belajar tadi aku upload ke YouTube untuk jadi kenang-kenangan ataupun segala macam, ataupun pekerjaan-pekerjaanku yang dunianya memang itu aku upload lah ke YouTube tadi. Apakah aku nggak mau cari uang? Jujur aja, aku juga, siapa sih bro di dunia ini yang nggak perlu uang? Kalau memang bisa menghasilkan uang dari YouTube, kenapa tidak gitu kan? Toh kita juga membuat video, membuat konten itu butuh waktu, butuh tenaga, menguras dan juga biaya yang nggak sedikit. Bro, kalian syuting pakai apa? HP kan? Ya, HP ini belinya pakai daun, kan pakai uang. Kalian upload ke YouTube itu pakai pulsa nggak? Pakai kuota nggak? Hah? Kan semuanya butuh uang. Kalau ada yang bilang aku hanya iseng bikin YouTube, silakan. Mungkin dia memang dari lahir dia udah jadi sultan. Monggo bang, gitu kan. Silakan pakai idealisme. Tapi banyak di luar sana orang-orang yang menaruh harapan besar di YouTube ini agar bisa menjadi penghasilan tambahan. Syukur-syukur bisa menjadi penghasilan yang utama. Ya kan? Tapi kawan, ini aku bukan mau menjatuhkan perjuangan kalian, enggak, aku juga masih sama seperti kalian gitu kan. Untuk menempuh ke arah YouTube menjadi penghasilan yang utama itu tidak mudah ya. Bahkan sampai saat ini juga penghasilan yang aku dapatkan dari YouTube menurutku ya itu masih belum sebanding dengan investasi yang aku keluarkan ya. Ya memang sih aku investasi itu bukan untuk YouTube awalnya, untuk pekerjaanku, karena jadi aku butuh peralatan-peralatan untuk multimedia, kamera, drone, komputer editing yang bagus. Nah, dengan adanya fasilitas-fasilitas itu ya apa salahnya aku manfaatkan juga untuk YouTube. Mungkin ada teman-teman di luar sana yang berprofesi hampir di multimedia juga. Mas bro, pakai peralatan yang kalian punya itu untuk nyemplung ke YouTube. Kenapa? Di YouTube itu ada sarana bagi-bagi duit gratis dan kalian punya alatnya. Sekalian aja kalian ikut, perkara nanti kalian itu berhasil atau enggak, jalanin aja dulu gitu kan.
Tapi aku yakin kalian semua bisa. Kuncinya tadi kalian harus konsisten. Ya, aku harus konsisten, jangan gampang nyerah. Kalian bisa. Apalagi sekarang itu kan banyak di mana-mana wifi gratis dan juga pulsa internet yang sudah semakin murah ya. Jadi semakin banyak orang-orang yang meluangkan waktunya untuk membuka internet ataupun YouTube. Jadi sebenarnya peluang-peluang seperti ini tuh lebih berkembang pada saat sekarang ya. Dan aku juga ingatkan, ini memang bukan jalur yang mudah, tapi bisa. Walaupun butuh perjuangan yang berat, tapi bisa, ingat ya, bisa. Ya memang sih banyak artis-artis yang sudah beralih ke YouTube, sehingga video-video buat konten-konten kreator pemula seperti kita itu agak sulit untuk naik ke atas, karena istilahnya itu terbenam oleh video-video artis-artis tadi ini gitu kan. Tapi apa boleh buat mas bro, itulah keadaan yang terjadi seperti ini dan kita tidak boleh mengeluh. Tapi paling tidak itu jadi pemacu buat kalian, buat kita semua, buat aku juga. Terus berkolaborasilah dengan teman-teman yang lain. Artinya kolaborasinya seperti apa bang? Gini kan, kalian cari musisi, teman-teman musisi itu banyak di luar sana yang aku tahu mereka punya karya-karya lagu yang bagus. Kalian pinjam lagunya, kalian pakai di video kalian, saling menguntungkan. Si pemilik lagu itu senang, kalian juga senang. Video kalian bisa ditonton sama mereka, mereka juga akan membantu video kalian. Karena apa? Di situ ada karya mereka. Ya, itu salah satu cara kolaborasi. Cara kolaborasi yang lain lagi agar kalian bisa dapat cuan walaupun dikit ya. Gimana? Kalian syuting kan pakai t-shirt, pakai kaos ya. Aku salingnya pakai kaos polos ini. Kalian cari teman-teman yang pengusaha kaos distro ya. Kalian datangin dia, bro, aku mau bikin konten, kamu mau promosi baju nggak gitu kan. Kasihlah sini 1-2 baju biar aku pakai pada saat aku bikin video. Itu cara kerjasama yang baik, yang bagus, saling menguntungkan. Dia juga nggak akan keberatan untuk memberikan 1-2 kaos yang buat kalian. Dan tentunya kalian juga senang kan menerima, ya seperti endorse lah gitu kan. Walaupun endorse merek teman sendiri, kan paling tidak kalian sudah bisa berpenghasilan dari situ, dapat barang yang free. Dia mereknya bisa kalian bantu promosi, saling menguntungkan lah judulnya seperti itu. Lalu apa lagi bang? Nih, kopi. Kalau kalian bikin kontennya seperti yang aku gini, ngobrol-ngobrol ya, teman yang punya warung kopi, kalian bisa tanduk, bro sini coffee cup kalian beserta isinya biar aku pajang nanti di mejaku pada saat aku bikin video, nanti aku tarik dan aku promosiin. Saling menguntungkan dan tidak butuh biaya yang besar gitu kan. Bayangin kalau setiap kalian bikin video kalian dapat baju 1, dapat kopi gratis ya kan. Syukur-syukur kalau kalian nanti dapat snack barangkali ya, ataupun dapat produk. Kalau misalnya kalian bikin konten masak-masak gitu kan, masak-memasak, tiba-tiba ada produk yang ngasih kalian, ini bang ada produk ini, tolong buat ini buat abang, mana tahu nanti buat untuk review, untuk bikin konten, kan lumayan walaupun itu mie instan ya kan. Seperti itulah cara-cara bagaimana kalian bisa dapat cuan walaupun masih baru. Itu cara-cara salah satunya. Oke lah, segitu dulu lah videonya ya. Udah aku tengok durasinya udah agak panjang. Nah, buat kawan-kawan yang seperjuangan denganku ya, tetap semangat lah dan tetap saling support. Silakan kalian komen aja di videoku ini ya. Insya Allah kita saling subscribe. Kalian subscribe aku, setiap yang ada komen di bawah aku akan subscribe kalian balik. Insya Allah aku janji. Dudi Sendal Jepit izin pamit dari depan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.